Oke, kita masuk pada bagian kedua. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai relasi, sekarang kita masuk kepada fungsi. Jadi misalkan A dan B adalah dua himpunan tak kosong, maka fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi ada dua aturan di sini. Yang pertama adalah bahwa setiap anggota A harus habis terpasang ke anggota B, ya, ke himpunan B. Jadi setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Kemudian yang kedua, tidak boleh membentuk percabangan. Jadi sebagai contoh ya, pada fungsi yang pertama yang ditunjukkan oleh diagram berikut, ini adalah contoh dari fungsi. Ya, karena setiap anggota A sudah habis terpasang dengan anggota B. Kemudian tidak ada percabangan pada himpunan A. Kemudian untuk contoh ini bukan merupakan fungsi karena ada percabangan dari himpunan A ke himpunan B. Oke, kita lihat ilustrasi selanjutnya. Jadi yang pertama ini merupakan fungsi ya, karena setiap anggota A dipasangkan dengan anggota B. Kemudian tidak ada anggota A yang tersisa di sini atau tidak dipasangkan. Kemudian tidak ada percabangan juga ya dari anggota A. Jadi ini merupakan fungsi. Kemudian ilustrasi yang kedua, ini bukan merupakan fungsi. Mengapa? Sebab ada elemen dari A, yang dicabangkan ya, yang bercabang. Kita lihat di sini pada anggota ketiga, ini dicabangkan kepada dua anggota di himpunan B. Jadi ini bukan merupakan fungsi sebab ada elemen A yang memiliki dua kawan. Kemudian ilustrasi ketiga, terdapat anggota A yang tidak memiliki kawan. Jadi ini juga bukan merupakan fungsi. Contoh berikutnya kita lihat pada 4 diagram berikut. Gambar pertama, ya, gambar ke-1 ini adalah merupakan fungsi. Mengapa? Karena dia memenuhi dua aturan yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi semua anggota A sudah dipasangkan, kemudian tidak ada percabangan ya pada himpunan A di sini. Kemudian demikian juga untuk gambar ke-3 dan ke-4 ya. Jadi gambar 1, 3 dan 4 ini merupakan fungsi sebab setiap anggota dari himpunan A memiliki pasangan tepat satu anggota himpunan B. Nah, relasi yang seperti ini kita sebut sebagai fungsi ya atau pemetaan. Jadi tidak ada sisa dari anggota A yang tidak dipasangkan dengan anggota B, kemudian juga tidak ada percabangan dari anggota A. Kemudian kita lihat pada gambar kedua, ini bukan merupakan fungsi karena ada anggota A yang punya pasangan lebih dari satu anggota B. Kalau kita lihat di sini anggota A yaitu 4, 1, dan 0. Oh, ada 2 ya. Jadi anggota 4 dan anggota 1 ini memiliki percabangan. Jadi dia dipasangkan ke lebih dari satu anggota B sehingga dia bukan merupakan fungsi. Selanjutnya penyajian fungsi. Fungsi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, ya diantaranya yang pertama merupakan himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi, kemudian menggunakan formula pengisian nilai atau assignment. Jadi contoh, kita nyatakan fungsinya ya fx di sini sebagai 2x plus 10, ya atau fx sebagai x kuadrat, atau fx sebagai 1 per x. Sebagai contoh yang pertama, relasi F
1U, 2V, 3W ya. Dari himpunan A sama dengan 1, 2, 3 ke himpunan B sama dengan UVW adalah merupakan fungsi dari A ke B. Jadi di sini kita memiliki dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di mana anggota A adalah 1, 2, 3 dan anggota B adalah UVW. Kemudian ada sebuah relasi, yaitu relasi F, di mana relasi F ini anggotanya adalah himpunan pasangan terurut 1,U, 2,V, 3,W. Nah, relasi ini dia disebut sebagai fungsi dari A ke B. Jadi di sini F1 sama dengan U, kemudian F2 sama dengan V, dan F3 sama dengan W. Domain dari F adalah A dan daerah hasilnya adalah B. Ya, kawan atau jelajah dari F di sini adalah UVW yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Jadi kita nyatakan relasi ini sebagai sebuah fungsi ya, karena seperti yang bisa Anda lihat bahwa setiap anggota dari A dipasangkan dengan anggota B. Kemudian tidak ada percabangan juga ya dari anggota A ini kepada anggota B. Berikutnya contoh kedua, relasi F yakni himpunan pasangan berurut 1,U, 2,U, dan 3,V dari himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3 dan B yang memiliki anggota UVW adalah juga merupakan fungsi dari A ke B. Kalau kita lihat ya sebagai domain di sini ada 1, ada 2, ada 3. Jadi semua unsur pada himpunan A dipasangkan ya dengan anggota B. Ya, meskipun di sini kita lihat ya U di sini dia merupakan bayangan ya dari dua buah elemen A. Jadi ada dua buah relasi di sini yaitu 1,U dan 2,U. Ya, jadi elemen 1 dan elemen 2 ini dipasangkan dengan satu anggota yang sama di elemen B. Jadi meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen A, tetap kita nyatakan relasi F ini dia merupakan fungsi dari A ke B. Di sini daerah asal fungsi adalah A, kemudian daerah hasil adalah B, dan jelajah fungsinya adalah U, V. Berikutnya contoh ketiga. Misalkan ada relasi F yang dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut 1,U, 2,V, 3,W dari himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4 dan himpunan B yang memiliki anggota UVW. Nah, kita lihat di sini relasi F ini tidak atau bukan merupakan fungsi. Mengapa? Karena tidak semua elemen dari A dipetakan ke B. Kalau kita lihat tadi ya, elemen dari A ada 1, 2, 3, 4. Sementara pada relasi F di sini yang terpasang baru 1, 2, dan 3. Sehingga anggota 4 ya tidak memiliki pasangan. Kemudian contoh terakhir misalkan relasi F yang dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut 1,U, 1,V, 2,V, 3,W. Kita lihat di sini ya memang semua anggota dari himpunan A sebagai domainnya ya 1, 2, 3 sudah dipasangkan ke himpunan B. Tapi di sini dia bukan merupakan fungsi. Jadi relasi F di sini dia bukan merupakan fungsi. Mengapa? Karena seperti yang kita lihat ada satu anggota dari A
yang dipetakan ke dua buah elemen dari B. Yakni anggota tersebut adalah 1. Jadi anggota 1 di sini pada himpunan A dipasangkan ke dua buah elemen B, yaitu U dan V. Berikutnya kita masuk kepada fungsi surjektif atau onto. Fungsi F dikatakan dipetakan pada atau onto atau merupakan fungsi surjektif jika setiap elemen dari himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F, sehingga fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Kita lihat di sini ilustrasinya. Jadi, untuk ilustrasi ini disebut sebagai fungsi surjektif karena semua anggota dari A, misalkan kita sebut sebagai A di sini ya, kemudian ini adalah B. Semua anggota dari himpunan A dipasangkan dengan anggota pada himpunan B. Kemudian, kalau kita lihat di sini pada himpunan B di sini anggota-anggotanya merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen pada himpunan A. Sedangkan pada ilustrasi kedua, ini adalah fungsi, tapi ini bukan disebut sebagai fungsi surjektif. Ya, karena tidak setiap elemen dari himpunan B merupakan bayangan dari elemen himpunan A. Jadi kalau kita lihat ya, masih ada dua elemen yang tidak merupakan bayangan dari elemen pada himpunan A. Sebagai contoh, diketahui relasi F yang dinyatakan sebagai sebuah himpunan pasangan terurut 1,U, 2,U, 3,V dari sebuah himpunan A, yaitu 1, 2, 3 elemen-elemennya, dan himpunan B, U, V, W. Nah, relasi F ini bukan merupakan fungsi surjektif. Mengapa? Karena seperti yang kita lihat tadi, B memiliki elemen U, V, W. Sedangkan pada relasi F ini tidak terdapat W sebagai bayangan dari elemen pada himpunan A. Jadi semua elemen pada himpunan A di sini memang dipasangkan, ya memang memiliki pemetaan ya ke himpunan B, namun tidak semua himpunan B dia merupakan bayangan dari elemen pada himpunan A, ya, sehingga kita nyatakan dia bukan merupakan fungsi surjektif. Dia merupakan fungsi, tapi bukan fungsi pada atau bukan fungsi surjektif, ya, karena W di sini dia tidak termasuk jelajah dari F. Kemudian contoh berikutnya, diketahui relasi F yang dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut 1,W, 2,U, 3,V dari himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3 ke B yang memiliki anggota U, V, W. Nah, relasi F di sini dia disebut sebagai fungsi surjektif karena semua anggota B merupakan jelajah dari elemen pada himpunan A. Jadi tidak ada elemen yang tidak merupakan jelajah dari elemen pada himpunan A. Jadi semua anggota di B dia merupakan jelajah dari anggota dari A. Nah, kita lihat lagi ya ilustrasinya untuk fungsi surjektif di sini. Jadi semua anggota pada domain dipasangkan dengan semua anggota pada kodomain. Cirinya di sini adalah bahwa anggota pada kodomain tidak ada yang tidak dipasangkan. Jadi semuanya merupakan pasangan.
Berikutnya adalah fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Nah, fungsi F dikatakan satu-satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Sebagai contoh, kita lihat di sini ada dua buah himpunan, ada A dan B, ya. Kemudian ilustrasi kedua juga ada himpunan A dan himpunan B. Nah, kita lihat ilustrasi pertama dia merupakan fungsi injektif karena tidak ada elemen di himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi kita kembali dulu ke definisi fungsi. Definisi fungsi tadi adalah semua elemen pada A dia dipasangkan ke elemen pada B. Nah, sekarang tambahan kriterianya adalah jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi tidak boleh ada elemen pada A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini ya, setiap elemen pada A dia dipasangkan kepada elemen yang berbeda pada himpunan B. Kalau kita lihat pada ilustrasi kedua tidak demikian ya. Jadi terdapat ya elemen kedua pada himpunan B yang dia merupakan jelajah dari dua buah elemen di A. Nah, karena ada seperti ini, jadi kita tidak bisa bilang bahwa ilustrasi ini ya atau fungsi yang kedua ini dia merupakan fungsi injektif. Dia hanya berupa fungsi saja. Atau bisa juga kita masukkan ke dalam jenis fungsi yang lainnya, tergantung dari kriterianya. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah relasi F yang dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut 1, W, 2, U, dan 3, V dari himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3 ke himpunan B yang memiliki anggota U, V, W, X. Nah, ini merupakan fungsi injektif. Jadi relasi F ini disebut sebagai fungsi injektif. Mengapa? Karena tidak ada dua elemen pada himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Ya, kalau kita petakan di sini, kita gambarkan ilustrasinya pada himpunan A. Ini ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Kemudian pada elemen B, ya ada U, ada V, kemudian ada W, kemudian ada X. Relasinya berbentuk 1 dipasangkan ke W, ya, kemudian 2 dipasangkan ke U, kemudian 3 dipasangkan ke V. Nah, kita lihat di sini jelas dia merupakan fungsi ya. Kemudian apakah dia merupakan fungsi injektif? Kita lihat tidak ada elemen pada himpunan B yang merupakan jelajah dari dua elemen dari A. Ya, sehingga dia dikatakan sebagai fungsi injektif. Namun kalau kita lihat pada contoh kedua, contoh selanjutnya, terdapat relasi F yang merupakan himpunan dari pasangan berurutan 1, U, 2, U, dan 3, V. Nah, ini bukan merupakan fungsi injektif. Mengapa? Karena ada elemen dari kodomennya ya atau himpunan B di sini yang merupakan jelajah dari dua buah elemen pada fungsi A. Pada himpunan A, mohon maaf ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, dua buah himpunannya ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Himpunan A adalah 1, 2, kemudian 3. Ini adalah A. Kemudian pada himpunan B, anggota-anggotanya adalah U, kemudian V, kemudian W. Relasinya berbunyi dari 1, U, terus 2, U, kemudian 3, V. Nah, kita lihat di sini untuk elemen U, dia merupakan elemen yang berasal dari elemen 1 dan elemen 2 pada
himpunan A, sehingga kita nyatakan relasi ini bukan merupakan fungsi ya. Karena F1 dan F2 di sini dia sama ya, merupakan U. Yang terakhir adalah fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif itu adalah fungsi berkorespondensi satu-satu ya. Sebuah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dikatakan berkorespondensi satu-satu atau dia bersifat bijektif jika dia merupakan fungsi injektif dan juga merupakan fungsi surjektif. Pada fungsi bijektif ini, setiap anggota B memiliki tepat satu prabayangan di anggota A. Sebagai contoh ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi, pada tepat satu anggota A di sini, ya, dia dipasangkan dengan tepat satu anggota B pada himpunan B. Ini merupakan fungsi bijektif. Sebagai contoh, kita lihat apakah fungsi F yang memasangkan anggota pada himpunan yang memiliki anggotanya adalah A, B, C, D ke himpunan yang memiliki anggota adalah 1, 2, 3, 4 ya. Dengan FA sama dengan 4, FB sama dengan 2, FC sama dengan 1, dan FD sama dengan 3 adalah bijektif. Kita lihat penyelesaiannya, karena semua nilainya berbeda, maka fungsi ini merupakan fungsi injektif. Kemudian karena semua anggota B habis terpasang, maka ia merupakan fungsi surjektif. Ya, jadi fungsi ini merupakan fungsi bijektif. Jadi kalau kita lihat dari contoh ini ya, jika kita buat ya ilustrasinya, ini adalah himpunan A misalkan ya. Jadi kita nyatakan yang pertama ini adalah A, kemudian yang kedua ini adalah B. Anggota dari A ada A, kemudian B, kemudian C, dan ada juga D. Kemudian anggota pada himpunan B ada 1, ada 2, ada 3, kemudian ada 4. Nah, FA sama dengan 4, berarti A dipasangkan dengan 4. FB sama dengan 2. B kedua, kemudian FC sama dengan 1, C dipasangkan dengan 1, kemudian FD sama dengan 3. D dipasangkan ke 3. Nah, kita lihat di sini ya, setiap anggota pada himpunan A dia dipasangkan dengan tepat satu anggota pada himpunan B dan tidak ada yang tersisa di sini ya pada himpunan B. Jadi kita sebut ini sebagai fungsi bijektif. Kemudian kita lihat ilustrasi berikutnya. Fungsi fx sama dengan x min 1, ya, jadi fungsi fx ini dinyatakan sebagai x min 1, merupakan fungsi yang berkorespondensi satu-satu, karena f adalah fungsi satu-satu maupun f adalah fungsi pada. Jadi f ini merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Kita lihat ilustrasi pertama ya. Fungsi satu-satu bukan pada. Nah, ini merupakan ilustrasi yang menunjukkan bahwa fungsi yang terbentuk dia merupakan fungsi satu-satu namun bukan fungsi surjektif. Ya, mengapa? Karena masih ada elemen di himpunan B yang dia merupakan elemen yang tidak memiliki jelajah ya dari elemen A. Kemudian ilustrasi kedua, dia merupakan fungsi surjektif, namun bukan merupakan fungsi injektif. Mengapa? Karena ada elemen 2 pada himpunan B yang merupakan jelajah dari 2 elemen pada A.
Kemudian ilustrasi ketiga, ini juga bukan merupakan fungsi injektif ataupun fungsi surjektif. Ya, jadi dia merupakan fungsi, namun bukan fungsi bijektif ya. Jadi fungsi bijektif tadi dia tidak injektif atau tidak fungsi bijektif tadi dia harus injektif dan surjektif. Nah, di sini dia tidak merupakan keduanya ya. Kemudian yang terakhir, dia jelas bukan merupakan fungsi karena ada elemen pada himpunan A, yaitu elemen A yang dipasangkan dengan dua elemen yang berbeda pada himpunan B. Jadi A memiliki percabangan, sehingga dia bukan merupakan fungsi. Berikutnya adalah komposisi fungsi. Misal G adalah fungsi dari himpunan A ke B dan F adalah fungsi dari B ke C, maka komposisi dari F dan G dinotasikan dengan F bundaran G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F bundaran G A sama dengan FGA. Sebagai contoh diberikan fungsi G yang dinyatakan sebagai himpunan dengan pasangan berurutan 1U, 2,U, 3,V yang memetakan himpunan dari A ya yang memiliki anggota 1, 2, 3 ke himpunan B yang memiliki anggota UVW. Dan fungsi F yang merupakan himpunan pasangan berurutan UY, VX, dan WZ yang memetakan himpunan B ya yang memiliki anggota UVW ke himpunan C yang memiliki anggota X, Y, Z. Nah, di sini kita nyatakan fungsi komposisinya dari A ke C adalah F bundaran G 1, Y, kemudian 2, Y, dan 3, X. Satu, U, di sini fungsi kedua kan U, Y. Jadi kita nyatakan 1, Y. Kemudian 2, U, di sini kan U-nya U ke Y. Berarti 2, Y. Kemudian 3, V, di sini kan V itu kan V, X ya. Jadi kita nyatakan 3, X. Nah, silakan kalian jabarkan ilustrasinya ya agar lebih paham. Kemudian contoh berikutnya misalkan jika fx didefinisikan sebagai 2x min 5 dan gx 3x plus 1, tentukan f bundaran gx, kemudian g bundaran fx, dan f bundaran g dengan x-nya adalah 4. Yang pertama ya f bundaran gx berarti kita akan mencari nilai dari f gx. Jadi nilai gx ini dia merupakan kita masukkan ya pada variabel fx-nya. Kita peroleh tadi fx adalah 2x min 5. Ya. Jadi ini kan 2x min 5. Nah, x-nya di sini kita ganti dengan gx. Apa gx-nya? Gx-nya adalah ini ya, 3x plus 1. Jadi kita masukkan ini ke fungsi fx. Kita peroleh hasilnya adalah 6x min 3. Kemudian kedua, g bundaran f. Atau kita mencari nilai dari g fx. Nah, sebaliknya sekarang kita masukkan fx ya 2x min 5 ke nilai x yang ada pada gx. Jadi 3 kalikan sekian plus 1. Nah, sekiannya ini kita ganti dengan fx. Kita peroleh hasilnya adalah 6x min 14. Kemudian berikutnya adalah f bundaran g dengan x-nya adalah 4. Nah, tadi kita sudah mencari ya. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah 6x min 3. Nah, sekarang kita ganti x-nya dengan 4. Jadi kita ganti x di sini dengan 4 ya. Kita peroleh 6 kalikan 4 min 3 sama dengan 21. Nah, dari pengerjaan poin A dan poin B di sini,
kita bisa nyatakan bahwa F bundaran G X tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi pada komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Berikutnya adalah fungsi inverse. Fungsi yang berkorespondensi satu-satu sering dinamakan juga sebagai fungsi yang invertible atau dapat dibalik, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan non-invertible tidak dapat dibalikan jika ia bukan fungsi yang berkorespondensi satu-satu, karena tidak memiliki yang namanya fungsi balikannya. Sebagai contoh, di sini ilustrasi pertama kita lihat fungsi F. Fungsi F memetakan elemen pada himpunan A ke elemen pada himpunan B. Sehingga kita bisa nyatakan fungsi balikannya dari fungsi F ini adalah fungsi inverse F. Ya, jadi kita balik ya. Sekarang kita nyatakan B merupakan sebuah himpunan yang elemen-elemennya kita petakan pada elemen pada himpunan A. Sebagai contoh, yang pertama relasi F. Relasi F di sini dia merupakan sebuah himpunan pasangan berurut 1,U, 2,W, 3,V dari himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3 ke himpunan B yang memiliki anggota UVW adalah fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Ya, di mana balikannya atau fungsi inverse-nya adalah F inverse sama dengan kita balik ya, 1,U, W,2, dan V,3. Jadi F adalah fungsi invertible. Nah, sekarang berikutnya kita coba menentukan fungsi inverse dari Fx sama dengan X min 1. Jadi di sini fungsi Fx sama dengan X min 1 adalah fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Jadi inverse-nya dia ada. Ya, misalkan di sini kita nyatakan fx-nya sama dengan y. Sehingga y-nya ini ya dia sama dengan x min 1. Jadi x min 1 di sini kita nyatakan sebagai y ya, atau y sama dengan x min 1. Nah, dari sini kita balik ya, kita cari berapakah nilai x-nya. Kita peroleh x-nya itu sama dengan y plus 1. Nah, sehingga x ini kita ganti ya. X ini dia merupakan inverse tadi ya, inverse dari fungsi tadi. Jadi F inverse dari Y ya, dia adalah X. Nah, jadi balikan dari fungsi inverse-nya ya, atau fungsi inverse-nya tadi dia adalah Y plus 1. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Kita peroleh hasilnya y sama dengan fx, yaitu 2x plus 6. Kita nyatakan 2x plus 6 ini sebagai y, ya. Kemudian dari sini kita cari berapakah nilai x-nya. Kita peroleh x sama dengan setengah y min 6. Jadi F inverse dari Y ini adalah setengah Y min 6. Atau kalau kita ganti Y-nya dengan X atau sembarang variabel yang lain ya, kita peroleh F inverse dari X sama dengan setengah X min 6. Jadi fungsi inverse dari ini, dari Fx sama dengan 2X plus 6, fungsi inverse-nya ya kita tuliskan F inverse dari X adalah sama dengan setengah dikalikan dengan X min 6.